Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Hafiza Novira NPM 2175548, yang kedua Nabila Maharani NPM 2175558, yang ketiga Yuli Novitasari NPM 2175568. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Control Forex Corporation atau CFC Rules di Indonesia dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Control Forex Corporation atau CFC menurut Askolani tahun 2008 75, Controlled Forex Companies merupakan entitas yang didirikan oleh wajib pajak dalam negeri di mana wajib pajak tersebut memiliki kendali atas entitas tersebut. Penghindaran pajak melalui skema Control Forex Corporation atau CFC merupakan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan cara menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan atau ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negaranya. Tax haven atau low jurisdiction untuk menangkal praktik penghindaran pajak melalui skema CFC tersebut diperlukan adanya CFC rulers. Dalam perkembangannya, dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak melalui skema Control Forex Corporation atau CFC, pemerintah Indonesia telah 3 kali menerbitkan keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut. Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK nomor 650/KMK 04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang penerapan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Adapun dampak meningkatnya transaksi internasional. Globalisasi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau sering disebut cross-border transaction atau transaksi lintas batas, baik dari segi jumlah frekuensi ataupun volumenya. Bagi negara Indonesia yang menjadikan penerimaan pajak sebagai primadona penerimaan negara, hal ini merupakan ancaman yang serius. Oleh karena itu, untuk menangkal praktik penghindaran pajak, negara Indonesia membuat CFC Rulers. CFC Rules di Indonesia sudah beberapa kali diperbarui dalam upaya menutup peluang-peluang penghindaran pajak tersebut sekaligus untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai upaya penghindaran pajak tersebut dilakukan baik yang masih dalam batas-batas praktik bisnis yang baik atau good business purpose yang dapat dikategorikan sebagai acceptable tax avoidance atau penghindaran pajak yang dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak yang dapat dikategorikan sebagai unacceptable tax avoidance atau aggressive tax avoidance. Dari beberapa literatur perpajakan internasional diketahui bahwa ada beberapa skema penghindaran pajak, yaitu transfer pricing, yang kedua adalah pemanfaatan negara tax haven, yang ketiga adalah tin capitalization, yang keempat adalah treaty shopping, dan yang kelima adalah controlled forex corporation. Penghindaran pajak. Salah satu cara wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan keberadaan badan usaha luar negeri atau BULN atau dalam perpajakan internasional dikenal sebagai Controlled Foreign Companies atau CFC yang didirikan di negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan konsolidasian dapat dimanfaatkan dalam penerapan Controlled Foreign Companies atau CFC Rule dan bagaimana Direktorat Jenderal Pajak mengantisipasi terhadap transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengurangi pajaknya yang dibayarkan di Indonesia dengan menggunakan anak perusahaannya yang ada di luar negeri.
Kelebihan CFC yaitu tidak adanya batasan negara tempat entitas luar negeri berada. Dengan demikian, kenegaraan manapun wajib pajak menanamkan modalnya kepada entitas luar negeri sepanjang memenuhi kriteria jumlah kepemilikan saham pada entitas di luar negeri. Maka wajib pajak dalam negeri tersebut dianggap telah menerima dividen pada saat ditentukannya oleh Menteri Keuangan. Dividen tersebut harus dilaporkan sebagai penghasilan terhutang pajak di Indonesia. Dengan kata lain, CFC Rules ini dapat membatasi ruang gerak wajib pajak dalam negeri untuk menerbangkan modalnya atau capital flight ke luar negeri, sekaligus membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda saat diterimanya dividen dari luar negeri tersebut. Namun demikian, CFC Rules ini masih memiliki kelemahan, yaitu bahwa menyertakan modal kepada badan di luar negeri hanya berupa kepemilikan saham, tidak mencakup kepemilikan saham tidak langsung. Dengan demikian, pengenaan hanya dapat dilakukan pada lapisan pertama saja, sementara terhadap kepemimpinan pada lapisan kedua dan lapisan-lapisan selanjutnya, ketentuan CFC Rules tidak dapat diterapkan. Dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka wajib pajak masih dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan penguasaan CFC melalui entitas lain secara tidak langsung. Selanjutnya itu adalah kesimpulannya, yaitu adalah dapat dilihat dari perkembangan CFC Rules di Indonesia menunjukkan bahwa aturan penangkalan praktik penghindaran pajak melalui skema CFC terus diperkuat untuk menutup peluang-peluang praktik penghindaran pajak di Indonesia. Melalui CFC Rules ini diharapkan prinsip work rip income terhadap wajib pajak dalam negeri yang dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, dapat diterapkan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai. Itulah materi yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.